Oke guys, kita masuk ke dalam. Mozaik. Ini mami lagi foto. Apa nih modernnya? Ada yang kebaktian di sana. Itu dindingnya. Ini gereja ketika dibangun oleh namanya Igeria. Orang peziarah namanya Igeria dari Spanyol. Dia berasal dari Spanyol. Ya, dia menuju ke Gunung Nebo, ya, dan dia menggunakan reruntuhan kuburan Romawi. Nanti lihat di kaca sana, nanti di tengah ya, itu kita bisa lihat masih ada reruntuhan kuburan itu ya. Jadi mungkin itu kuburan seorang kaisar atau seorang raja ya. Karena lihat ini Bapak Ibu, pilar ini sama mahkota pilar itu Romawi ya. Romawi. Ya. Jadi ini gereja dibangun pada tiga bangunan ya. Yang pertama di sini, ya. Yang kedua di tengah, yang ketiga sana sebelah kanan. Jadi ada 3 gereja dulu. Tapi menjadi satu kompleks, satu gereja pada zaman Kaisar Justin, ya. Kaisar Justin tahun 537. Jadi Igeria membangun gereja ini supaya memperingati kematian Musa di Gunung Nebo tahun 363. Ini ada mosaik juga dilanjutkan oleh mosaik itu Bapak Ibu ada di zaman orang Yunani, itu berasal dari Yunani. Mereka di candi-candi menggunakan mosaik satu, mungkin itu mosaiknya lebih besar, batunya lebih besar, tapi enggak ada warna, enggak ada binatang, enggak ada orang yang disimpulkan misalnya di gereja ini. Ini semua tulisan ini bahasa Yunani, karena bahasa Yunani zaman itu Bapak Ibu itu bahasa perdagangan, itu bahasa internasional. Sekarang kalau ibu-ibu atau bapak-bapak jalan-jalan kemana-mana di bandara mau bertanya tentang apapun, bertanya dalam bahasa Inggris kan? Ya, jadi zaman itu semua pedagang misalnya, semua orang yang perdagang di melewati Jordan, melewati jalan Sutra, jalan Dupa itu ya, itu jalan-jalan yang terutama di Jazirah Arab dan di Timur Tengah, di Holyland, itu mereka semua bisa bahasa Yunani karena ketika mereka berdagang dalam bahasa Yunani. Walaupun ini zaman Bizantium tadi
bahasa Yunani juga, di gereja juga bahasa Yunani. Ini mosaik asli, lihat semua asli, nggak ada ya mosaik yang baru dilanjutkan. Itu semua baru direnovasi juga. Ini juga disebutkan perubahan kehidupan manusia ya. Sebelum mungkin abad berapa 7000 sebelum Masehi, manusia tinggal di gua ya, makan binatang-binatang. Lalu manusia pada zaman itu 3000 sebelum Masehi sangat-sangat dijalani oleh manusia. Lalu ada zaman zaman batu ya, zaman batu ketika manusia lagi membangun rumah supaya tinggal di rumah. Jadi ini mosaik penting karena disebutkan perubahan kehidupan manusia. Ini semua tulisan ini pakai bahasa Yunani ya. Jadi ini mereka mau merenovasi lagi gereja ini supaya menghindarikan gempa bumi. Apakah ada gempa bumi di daerah sini? Ada, daerah Laut Mati ya. Berdasarkan ahli geologi bahwa setiap 100 tahun di daerah sekitar Laut Mati ada gempa bumi yang menghancurkan. Jadi ini ketika orang Fransiskan yang pertama yang mau merenovasi di Nebo, nanti di museum bisa lihat gambar itu tahun 1933 ketika kita bisa lihat bahwa gereja ini, kompleks ini sudah dihancurkan, semua dihancurkan gempa bumi, tapi sejak tahun 1933 baru direnovasi oleh Fransiskan yang sampai dari tanah perjanjian ya, dua sama bantuan dari penduduk daerah Madaba, penduduk Badui tapi beragama Kristen. Di Jordan Bapak ada dua agama, Muslim dan Kristen ya. Yang dua-duanya tinggal di daerah Madaba, di mana-mana di Jordan. Mungkin di secara Jordan ini Madinah nggak ada mungkin masalah ya yang disebutkan dalam sejarah Kristen dan Muslim di Jordan. Jadi Jordan sekarang terkenal menjadi contoh yang baik toleransi beragama di sini ya. Jadi orang Muslim juga ada, nanti lihat gambar itu Muslim sama Kristen sama Fransiskan yang membantu Fransiskan itu supaya merenovasi gereja di Nebo. Jadi mereka tahun 2008 ya menghancurkan ini gereja supaya gereja ini dibangun oleh mereka lagi, tapi sama sistem antisismik ya, supaya menghindarikan jadi semua ini juga mosaik asli. Ada mosaik ini di sini aja, tidak di sini, tidak ditemukan di sini di gereja ini, tapi ditemukan di mana? Di kota Nebo. Ini ada di dekat Nebo itu ada kebetulan kota Nebo di sana, tapi kota Nebo sudah dihancurkan. Kota Nebo juga ada rumah-rumah baru oleh orang Badui. Mayoritas rumahnya hilang. Kenapa hilang? Karena orang Badui yang berpindah-pindah, mereka menggunakan lagi batu-batu ini supaya mereka membangun rumah mereka ya. Jadi ini beberapa bagian juga hilang dari gereja ini karena sudah digunakan oleh orang Badui, tapi orang Badui nggak tahu bahwa ini reruntuhan yang penting, reruntuhan yang asli juga. Misalnya di Jordan banyak kota Yunani Romawi, banyak kota juga masjid misalnya yang sudah dihancurkan gempa bumi juga reruntuhannya digunakan oleh orang Badui supaya mereka membangun rumah, supaya rumah itu lebih hangat ya, supaya tinggal pada musim ya. Jadi di gereja dulu yang mau lihat kuburan itu ada kubur. Kuburannya tidak ketahui siapa namanya, tapi mereka kalau orang Romawi memilih mungkin bukit itu tinggi, jadi berarti itu orangnya penting ya, mungkin itu kaisar yang dibunuh sampai dia menyerang, karena orang Romawi itu selalu menyerang ya. Jadi kuburan di sana ada situ di dekat kursi itu asli Romawi ya, dan pilar ini Romawi ya. Jadi itu dulu adalah kuburan, tapi ketika orang peziarah itu membangun gereja ini, dia menggunakan lagi semua reruntuhan kuburan ini, pilar, mahkota pilar, dan tapi kuburannya masih ada.
Tadi ada keluar. Ini masih ada. Masih ini. Kuburan. Ya, ini kuburan. Terus itu mosaiknya di depan. Tapi mosaik apa? Yang di depan. Oh yang di situ yang di bawah tenda itu. Bawah tenda kan ada. Nah, masih ada yang di tengah. Dipindah sini nggak ya? Nah, dulu penuh. Tapi sedikit aja yang. Tapi yang di sini yang di bumi ini asli. Tapi yang di sini itu dari kota New. Karena ahli arkeolog mereka menemukan gereja dihancurkan, tapi mosaiknya masih ada ya. Jadi dipindahin menjadi di kota di gereja. Kota Madaba terkenal dengan mosaik. Benar. Iya. Madaba, kota Karbat Mukayyad itu. Kita ada di kota Madaba. Iya. Kota Madaba ratusan gereja ya zaman orang Bizantin dari abad 4, 45, abad 6 sesudah Masehi, ratusan gereja-gereja ya di kota Madaba. Dan kota Madaba itu mayoritas penduduknya Kristen Ortodoks ya. Yuk nama kota di Tongkat Musa buruan. Iya, itu Oke guys.